Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuantan Sengingi akan melakukan praktik coaching pada supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Meriandayani dari SMK Negeri 1 Benai dan teman saya Fityanul Majidi dari SMA 1 Benai. Dan di sebelah kiri saya Kartini Afrida dari SMP Negeri 1 Benai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Jadi siang ini? Bu. Sehat ya, Bu? Pak ya. Kemarin katanya Pak Jadi ingin melakukan coaching bersama Bu Mary ya. Betul, Bu. Iya. Baik Pak Jadi, sebelum kita melakukan coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Jadi mengenai coaching hari ini ya Pak ya. Begini Pak, coaching hari ini itu antara Bapak sebagai coach dan Ibu Mary sebagai coaching, itu akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kita Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya, kemudian bagaimana coaching tersebut juga merespon dari pertanyaan yang Bapak ajukan. Kemudian Pak, pada saat coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Pada saat kegiatan coaching pada hari ini, rencana saya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 3 hal yang ingin Bapak kembangkan ya Pak ya. Kira-kira kompetensi mana nih Pak yang paling spesifik lah yang ingin Bapak kembangkan? Kemungkinan besar saya akan mengembangkan pada bagian mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif ya Pak ya. Oke. Kemudian apa indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Bagaimana indikatornya kira-kira Pak pada coaching hari ini? Indikator yang dianggap terpenuhi kalau seandainya kita menemukan solusinya dari permasalahan yang dilakukan sama coach tadi. Ya, berarti dapat menemukan penyelesaiannya ya Pak ya. Oke, bagus sekali Pak. Mungkin untuk praobservasi kita sebelum melakukan coaching cukup sekian Pak. Silakan Bapak melakukan coachingnya bersama Ibu Mary. Saya persilakan. Assalamualaikum Pak Jadi. Waalaikumsalam Bu Mary. Apa kabar Bu Mary? Alhamdulillah sehat, baik Pak Jadi. Iya. Silakan Bu Mary. Iya. Oke, terima kasih. Apa yang bisa dibantu Bu Mary? Ini Pak Jadi, percakapan apa ya Mas? Bingung sebenarnya hari ini tentang ini. Saya ini kan gini Pak Jadi, ada apa namanya ditugaskan oleh kepala sekolah tentang ini pembagian tugas tentang pembimbing ekstrakurikuler. Iya. Di situ saya bingungnya karena selama ini apa ya mungkin belum ada curhat dengan siapapun, jadi agak sedikit dilema tentang tugas yang diberikan, tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah gitu Pak Ji. Begitu ya, berarti Bu Mary ada permasalahan tentang tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Iya. Ekstrakurikuler ada di sekolahnya berarti. Iya. Jadi maunya Bu Mary seperti apa? Gini Pak, jadi saya ceritakan dulu nih permasalahannya apa gitu kan yang menjadi dilema itu ya. Kemarin kepala sekolah tuh memanggil saya ke ruangannya karena selama ini mungkin beliau melihat saya bagaimana saya di dalam kegiatan sekolah gitu kan. Jadi anak-anak itu banyak menginginkan bahwa Bu, Pak kok nggak ada ekstra musik gitu, karena yang bagian menyanyi solo atau vokal solo itu kan diserahkan pembimbingnya kan saya. Jadi kata kepala sekolah kemarin memanggil saya tuh Pak Jadi, Bu Mer, ini kan ekstrakurikuler vokal solo ini kan berdampingan dengan dengan musik katanya. Jadi sekalian aja Bu Mer besok pembimbingnya di bagian ekstra musik gitu. Saya hanya diam saja waktu itu Pak. Iya kan, waduh, gimana ceritanya? Oke baik Pak, pokoknya Bu Mary kelola tentang ekstra musik itu katanya. Ini yang membuat saya dilemanya Pak Jadi. Jadi sementara saya harus di vokal solo dan satu lagi saya diminta untuk pembimbing ekstra musik gitu. Dan gini masalahnya adalah
Saya hanya bisa fokus mungkin satu di vokal solo. Sedangkan di musik saya tidak bisa menggunakan dan memainkan. Kalau hanya sekedar mencarikan instrumen pada anak-anak untuk mereka bisa menyanyi, nah, dan dengan musik itu bisa, tapi memainkan gitar, drum gitu kan, kemudian mainkan apa namanya lagi gitar solo itu nggak bisa Pak Jidi. Nah itu yang bikin saya dilema. Berarti kalau saya tangkap asalnya Bu Mary ini ada 2 ekstra di sekolahnya Bu Mary. Iya. Bu Mary maunya kepala sekolah itu maunya dua ekstra dipegang sama Bu Mary. Iya. Tapi Bu Mary sanggupnya cuma 1. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Jadi dari permasalahan yang di Bu Mary sampaikan tadi, kira-kira maunya Bu Mary maunya seperti apa? Iya. Gitu. Ini maunya saya begini Pak Jidi, saya itu tetap fokus di vokal solo, nyanyi solo kan, karena saya mungkin skillnya saya Pak Jidi ada di menyanyi solo itu di vokal solo, sementara saya tidak punya skill di ekstra musik gitu. Maunya saya kalau apa namanya janganlah harus saya menjadi pembimbing di ekstra musik. Tetapi begini Pak Jidi, antara menyanyi solo vokal musik itu dia selalu berkaitan. Nah, kalau ada penyanyi pasti ada musiknya, musik pengiring. Jadi itu yang mungkin membuat kepala sekolah bahwa udah satukan aja gitu. Jadi Bu Mary memegang kedua-duanya. Nah itu pengennya saya tetap fokus di ekstra musik gitu. Solo. Jadi ekstra solo. Iya. Musik ini bagaimana gitu, bagaimana lah kedepannya saya musik ini. Agak bingungnya di situ Pak Didi. Berarti kalau memang kepala sekolah bertanya dua-duanya Bu Mary yang megang. Iya. Bu Mary mintanya salah satu. Lebih dominan ke vokal solo. Iya. Jadi kalau seperti itu, kira-kira yang Bu Mary perlukan apa? Ini Pak Jadi. Kalau menurut saya Pak Jadi, saya maunya begini. Kalau untuk vokal solo, oke lah, saya bisa membimbingnya. Kalau untuk ekstra musik Pak Jadi, saya rasa saya punya teman, bisa nanti direkomendasikan kepada teman saya yang mereka spesialis bisa untuk membimbing anak-anak di bagian ekstrakurikuler musik. Nah, saya rasa lebih bagusnya ke situ deh kayaknya Pak Jidi. Daripada saya harus kedua-duanya, tapi saya tidak punya skill untuk di bidang musik. Berarti Bu Mary butuh satu lagi tenaga pembantu lah. Iya. Membantu dalam mengelola masalah ekstra musik ya. Iya. Ada kemungkinan lain nggak? Kemungkinan lainnya mendatangi itu tidak, maksudnya kemungkinan lain selain dari saya itu mendatangkan pelatih aja dari luar gitu. Ada kemungkinan lain nggak bisa kita cari alternatif lainnya selain itu? Alternatif selain itu saya rasa meminta guru-guru seni barangkali yang bisa melatih itu. Tapi kita kendalanya begini Pak Jadi, orang-orang yang ditugaskan untuk ekstrakurikuler sekarang kan juknisnya harus mereka yang memiliki lisensi. Kalau tidak ada lisensi tapi bisa kan itu percuma aja, begitu Pak Jadi. Alternatifnya mungkin ini ya, selain dari mendatangkan pelatih dari luar, bisa juga mungkin anak-anak yang lebih senior yang pernah dulu mereka memainkan musik itu. Ini kan generasi penerusnya yang tidak ada. Generasi penerusnya yang tidak ada. Kalau dulu ada pemain-pemain yang mereka sudah mengikuti pertandingan festival lomba seni tingkat provinsi, tapi itu tidak dikembangkan lagi karena pelatihnya sudah tidak ada, sudah pindah tugas waktu itu. Jadi stuck di situ, jadi tidak bergerak dan tidak ada generasinya gitu. Jadi mungkin itu akan mendatangkan lagi senior-senior siswa-siswa kita yang sudah alumni mungkin Pak Jadi. Jadi ada 2 alternatif lah. Satu, kita mendatangkan memang betul-betul pelatih yang punya lisensi. Yang kedua, mungkin kita bisa mendatangkan alumni juga yang mengerti masalah musik. Iya. Kalau memang seperti itu, kira-kira apa yang mau Ibu mulai lakukan dengan pemikiran barusan yang disampaikan ke kita tadi? Ini ya Pak, jadi kalau tentang ini saya sebetulnya belum mengkomunikasikan apa yang saya sampaikan ini ke kepala sekolah. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya ke kepala sekolah Pak Jadi. Bagaimana Pak kalau musik ini direkomendasikan saja kepada pelatih dari luar? Saya punya teman gitu yang bisa melatih, yang dia spesialis musik.
Yang kedua kita datangkan alternatif yang kedua mendatangkan ini ya kayak yang kita barusan bicarakan, mendatangkan alumni dari luar, alumni yang sudah tamat itu yang mana mereka bisa main musik. Ya ini kan kita rencana mau datangkan pelatih dari luar ini. Iya. Kira-kira kalau seandainya kita bawa di kepala sekolah, menurut Bu Mary kira-kira tanggapannya kepala sekolah apa? Bagaimana? Tanggapan kepala sekolah ya Pak tentang pelatih dari luar ya. Saya rasa itu positif Pak. Jadi positifnya begini, memang yang diminta untuk menjadi pelatih itu kan mereka yang betul-betul spesialis dan dia mampu kemudian punya lisensi gitu. Jadi kalau saya sampaikan ini kepada kepala sekolah, saya rasa tanggapannya bagus gitu. Bagus sih, cuman ini tadi ya kita berkaitan tentang ini Pak Didi, biayanya bagaimana nanti ke depan gitu. Nah itu kira-kira kita kan juga harus berpikiran seolah-olah ini kalau seandainya Bu Mary menjadi kepala sekolah, ada yang datang ke Bu Mary mengatakan 1, 2, 3, 4 misalnya. Kira-kira kemungkinan yang akan dikatakan sama kepala sekolah apa kira-kira? Ya itu yang yang menjadi pikiran saya. Kalau seandainya saya datangkan nih teman saya tadi, pelatih dari luar gitu kan, ini waktunya gimana Bu Mer? Bisa nggak dia melatih di sini ketika di hari Jumat Sabtu Minggu? Karena kita ekstranya kan sampai Minggu. Kemudian bagaimana cara pembiayaannya? Ini biasanya kalau pelatih kita di sekolah itu kan cukup dibayar satu kali pertemuan 75.000 gitu kan. Kalau mereka yang sudah punya lisensi dari luar tentu bagaimana? Nah ini mungkin saya rasa itu yang akan dibicarakan oleh kepala sekolah tentang apakah itu bayarnya per minggu nanti dibiayai atau honor transfer Pak ini ya Pak jadi ya atau dibayarkannya melalui kontrak sekolah. Berarti udah jelas kira-kira ya. Iya. Dari pemaparan Ibu tadi kira-kira dari yang Ibu jelaskan tadi, Ibu rasanya mau mulai itu dari mana? Kegiatan apa yang Ibu mau mulai untuk kegiatan ini? Apa yang Bu Mary lakukan pertama kali lah istilahnya untuk memulai kegiatan seperti yang Bu Mary paparkan tadi. Iya, oke. Ini kan saya rencana mau merekomendasikan teman saya yang pelatih dari luar Pak Didi. Saya harus datangkan dulu ini pelatihnya. Saya berikan lisensinya Pak, ini orangnya pelatih dari luar, ini lisensinya, kemudian saya akan ceritakan juga rekam jejak beliau. Pak, ini bukan hanya sekedar orang yang tak pernah berlatih atau tak pernah berarti nggak ada langsung dengan kepala sekolahnya ya? Iya, dengan kepala sekolahnya. Berarti kita lihat dulu Pak, orang ini sudah pernah tampil loh Pak di kafe-kafe, di pergelaran seni, kan begitu. Jadi setidaknya dengan apa yang saya sampaikan ini menambah keyakinan kepala sekolah gitu. Kemudian nantinya juga saya akan minta pelatih ini bertemu dengan siswa gitu. Nah ini kan memang karena siswanya kan banyak peminatnya tentang ekstra musik, jadi setidaknya kita akan perkenalkan ke siswa juga, ke kepala sekolah juga, lengkap dengan dokumen-dokumennya Pak Didi. Berarti ini kan udah jelas nih masalahnya apa, kemudian solusinya apa kira-kira. Kalau kita bandingkan, gimana pandangan Ibu dengan masalah Ibu yang pertama kali tadi dengan kira-kira solusi yang akan kita tempuh? Bagaimana pandangan Ibu menurut Ibu? Ya, ini yang pertama di awal ya Pak. Jadi saya kan di awal tadi hanya mengiyakan saja apa yang disampaikan kepala sekolah. Tapi saya tidak memikirkan udah di belakang. Pikir lagi loh, emang bisa nggak ya gitu kan? Bisa nggak dengan saya menjalani kedua-duanya gitu? Saya dilemanya di situ tadi tuh. Tapi dengan adanya percakapan ini, setidaknya ada dua alternatif nih Pak Didi yang akan saya berikan kepada kepala sekolah tentang mendatangkan pelatih dari luar, kemudian mendatangkan alumni untuk sebagai pembimbing siswa nanti sebagai motivasinya kira-kira begitu. Berarti udah dapat pikiran solusi dari masalah yang hadapi? Yang tadinya hanya mengiyakan saja gitu kan, tanpa memikirkan, aduh setelah ini bisa nggak gitu kan, vokal juga ekstra musik sementara kita nggak bisa gitu kan. Nah jadi ya dengan ada percakapan ini sudah terang benderang gitu Pak Didi tentang apa yang kita yang saya dilema saya gitu tentang ekstra kurikuler. Berarti udah nampak solusinya ya dari permasalahan yang Ibu paparkan tadi. Jadi selanjutnya Ibu apa tindak lanjut selanjutnya yang saya lakukan ke depannya Pak Didi ya. Rencana yang akan saya lakukan ke depan, jikalau seandainya kepala sekolah setuju, kemudian pelatihnya juga setuju. Kemarin saya juga kontak teman saya ini bersedia apa tidak jikalau seandainya kepala sekolah memberikan izin gitu kan.
langsung nanti dengan semua pembiayaannya. Jikalau sudah, maka kami akan membuat program Pak. Jadi akan kami persiapkan program latihannya. Untuk ekstra musik dia yang pelatih dari luar itu yang akan menyiapkan program latihannya. Sedangkan kami Vokal Solo tentu kami persiapkan juga program-program untuk siswa bagaimana ekstrakurikuler Vokal Solo dan musik nanti bisa. Ibu sudah pernah nelpon sebelumnya pelatih yang mau dibawa ini? Oh sudah. Responnya gimana? Responnya positif Bapak. Jadi maksudnya dan dia bersedia, nampak sekali untuk bersedia untuk melatih di sekolah SMK gitu. Berarti intinya kesimpulan kita hari ini, kegiatan kita salah satu ekstra yang ada di sekolah Ibu itu dipegang sama teman Ibu satu, musik, satu lagi dipegang sama Bu Mary. Setelah itu baru Ibu menghadap ke kepala sekolah mengajak teman tadi untuk menceritakan masalah ini berarti ya? Berarti satu dipegang teman, satu dipegang Ibu. Itu gitu ya? Itu udah ketemu solusinya gimana rasanya? Udah yang dilema tadi itu udah kayaknya terjawab gitu. Tadinya saya hanya mengiyakan aja nih Pak. Jadi iya Pak, oke Pak. Karena saya segan juga menolak itu kan betul. Tidak langsung menolak ke kepala sekolah, kita harus punya alasan yang harus kita pikirkan dulu gitu Pak. Tidak dapat solusinya Bu? Dapat. Gimana perasaannya sekarang? Lebih agak plong. Iya. Ada lagi mau disampaikan? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Oke, kita ada jam masuk lagi nih Bu Mary. Oh iya Pak. Kalau saya mohon maaf mau pamit dulu. Terima kasih sudah berkunjung. Saya yang mengucapkan terima kasih ke Pak Jidi. Semoga tidak segan-segan. Cerita kayak gini memang membuat kita lebih plong sebenarnya. Lebih enak berbagi kayaknya Pak. Karena masalah yang kita simpan sendirian itu larinya ke jantung. Betul. Nanti jantung pecah, uban keluar sendiri. Begitu Bu Mary. Oke, terima kasih Pak Jidi. Pamit Pak Jidi. Silakan. Saya melakukan kucingnya bersama Bu Mary. Alhamdulillah sudah Bu. Oke Pak Jidi. Mengenai kucing yang Bapak sudah lakukan tadi bersama Ibu Mary, kira-kira apa saja indikator tercapaian Bapak yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan kucing Pak? Pada kucing kali ini kita menggunakan alur tirta. Kemudian kita ingin menggali lagi kompetensi yang lebih mendalam sehingga si kucing ini bisa menemukan solusinya sendiri. Oh begitu Pak ya, bagus sekali ya Pak ya. Oke Pak, menurut saya sebagai observer tadi ya Pak ya, proses kucing yang Bapak lakukan itu sudah baik, sudah berjalan dengan sesuai alur tirta ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah berusaha menggali potensi yang ada pada diri kucing, sehingga kucing itu sendiri yang dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak ya. Bagus sekali Pak. Kemudian kucing sudah bisa menemukan solusinya, kemudian kucing juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucing yang ada ya Pak ya. Begini Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil Bapak melakukan kucing tadi Pak? Rencana saya dan saya juga menyadari itu kita akan mendalami lagi tentang proses tirta dan coaching selanjutnya biar lebih baik lagi. Iya, berarti biar kita lebih meningkat lagi kita ya Pak ya. Bagus sekali rasa saya gagasan dari Bapak. Mungkin untuk pasca observasinya cukup sekian Pak ya. Mudah-mudahan kucing yang Bapak lakukan ini bermanfaat untuk kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, sama-sama.